Jadi kalau memang kita mau serius di dunia IT ya kita harus benar-benar mengikuti perkembangan, jangan cuma ya di kampus belajar pulang kupu-kupu itu sia-sia kita. Gema Kampus, let's join us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Nur Malasari di ICT Stimik Pringsewu dalam acara Gema Kampus. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial nih pemirsa, yaitu Kak Yevando Aljaya AMDKOM. Halo Kak. Halo. Selamat siang. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya Kak Yevando ini adalah alumni mahasiswa Stimik Pringsewu tahun 2018. Betul ya Kak? Betul. Ya, jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol aja nih ya Kak ya. Boleh. Nah, kayaknya pemirsa juga kan belum tahu nih Kak, biodata Kakak, sejarah, pendidikan, jadi boleh dong diceritakan Kak? Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yevando Aljaya. Saya alumni Stimik Pringsewu tahun 2018 jurusan D3 atau Manajemen Informatika. Saya lahir di Pringsewu, asli Pringsewu pada tanggal 19 Desember 1997. Sekarang umur sekitar 22-23. Lalu untuk masa kecil saya tinggalnya di Peringadi, sampai sekarang saya di Peringadi. Saya dulu sekolahnya di SD 3. SD 3 sekarang dari SMP 1 udah tutup SD-nya, gabung dengan SD 2 Pringsewu Utara, sudah gabung. Lalu SMP saya di SMP Muhammadiyah di swasta, karena saya pikir dulu ya udahlah, dapetnya dekat rumah. SMP Muhammadiyah dan Peringadi itu berdekatan, jadi memang cari yang gampang. Lalu yang di SMK saya SMP IPT, saya jurusan TKJ. Lalu di perkuliahan saya sempat mau mendaftar di kampus PTN, tapi balik lagi saya malas ribet, saya daftarnya di Stimik Pringsewu yang dekat dari rumah, seperti itu. Jadi kakak punya yang simpel juga. Saya mau yang simpel. Nah, Kak Yevando ini kan alumni dari Stimik Pringsewu. Nah, saya dengar kakak setelah lulus dari D3 itu langsung keterima di PNS ya Kak? Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, boleh diceritakan Kak proses-prosesnya itu seperti apa? Jadi saya lulus itu pada tanggal di wisuda pada tanggal 30 September 2018. Saya sebenarnya nggak ingin daftar PNS, sebenarnya saya nggak ingin. Lalu balik lagi orang tua yang mendukung, lalu teman-teman, dosen-dosen itu pada mendukung, katanya ya coba tuh dulu seperti itu kan. Jadi iseng-iseng lah kita masukkan berkas pendaftaran, mengikuti tesnya. Tes pertama saya tes itu hujan-hujan, jadi saat itu saya udah pikiran mau berangkat lah. Saya balik lagi, saya pikiran dengan orang tua dan teman-teman yang mendukung gitu. Jadi saya tes, alhamdulillah terima tuh, lolos nilainya di SKD. Lalu setelah itu ya lanjut aja sampai SKB dan sampai sekarang. Nah, pada saat kakak kuliah di sini sendiri, kakak itu pernah ikut UKM apa sih Kak? Untuk UKM saya 2015 lulus ini, 2016 saya ikut BEM. Saya ikut BEM, saya di bagian olahraga. Lalu 2016 sekitar akhir saya membuat UKM namanya robotik. Mungkin kawan-kawan tahu ya robotik ya. Lalu tahun 2017 16-17 saya juga ikut UKM namanya Tarung Derajat. Tarung Derajat. Lalu sampai akhir 2018 saya masih aktif sebagai BLM dulu, yang organisasi mahasiswanya. Nah, pada saat kakak di robotik itu kakak pernah mengikuti lomba-lomba itu seperti apa? Untuk lomba memang saya dulu sempat disuruh berangkat ke Palu, tapi sebenarnya saya memang nggak suka bepergian jauh. Kayak dulu rekan-rekan kita yang berangkat ke Palu itu tahun 2017 kita ke Palu dulu mengikuti tempat guna di sana. Kalau untuk lomba lokal saya dulu pernah mengikuti lomba lingkup lokal yang di Pringsewu. Saya memang pernah ikut dulu mewakili Stimik Pringsewu. Dan itu sempat mendapat juara keberapa sih Kak? Kalau untuk yang robotik itu kita dulu dapat penghargaan, menurutnya masuk 5 besar dulu untuk yang robotiknya, yang untuk lokal. Nah kan kakak selain robotik kan ada tarung
derajat juga. Nah, apakah itu pernah mengikuti lomba-lomba juga, Kak? Nah, kalau untuk tarung derajat itu dulu kita sempat latihan beberapa lama ya, mungkin dibilang setahun. Nah, saat perlombaan, lagi saya pas itu lagi ketumbur dengan jadwal saya ada event di Jakarta seperti itu. Jadi ya teman-teman kan pada mengikuti lomba, kebetulan saya ada kepentingan jadi saya nggak ikuti. Nah, kakak ini kan alumni mahasiswa STIMIK Pringsewu dan mengambil jurusan D3 ya, Kak. Dan boleh tahu dong, Kak, pas kakak lulus itu mendapatkan nilai berapa atau peringkat gitu? Oh iya, jadi saya kuliah itu agak kaget saya ketika saya dipanggil nomor 1. Saya juga kaget karena saya pikir saya di kampus ya seperti biasa mahasiswa lainnya, saya belajar, saya pulang dan tambah saya mengikuti UKM, dan tiba-tiba pas waktu pengumuman mahasiswa terbaik ya saya mendapat itu, dan saya sangat-sangat senang sih pertama. Dan yang kedua itu juga menjadi beban saya sebenarnya. Jadi pertama itu waduh, saya beban di saya pertama, jadi di situ saya juga pikiran berpacu lah, misalnya saya nomor 1 ya saya harus membuktikan gitu, makanya saya daftar PNS itu dari situ. Saya ingin membuktikan bahwa nomor 1 itu ya inilah hasilnya gitu. Jadi Kak Yevando juga pas masuk kuliah ini mendapatkan banyak prestasi ya, Kak ya? Ya alhamdulillah ada beberapa prestasi, terus ya saya memang senangnya sharing-sharing dengan beberapa mahasiswa, terutama yang penggiat IT. Nah, kakak juga kan setelah lulus itu kan mendapat langsung bisa keterima menjadi PNS ya, Kak ya. Kasih trik dan tipsnya dong, Kak. Oh iya. Jadi sebenarnya tes PNS itu bisa dibilang 80% nggak ada di kampus ilmunya. Jadi apa yang saya pelajari di kampus itu hanya mungkin sekitar 10-20% saat saya tes. Dan 80% itu ada di saat saya mengikuti UKM, dari robotik, dari tarung derajat, dan itu ada ilmunya lebih banyak dari UKM. Makanya saya pikir kita sebagai mahasiswa itu ya memang harus mengikuti UKM. Kenapa? Yang pertama ya satu itu di dunia kerja itu ilmu kampus itu tidak terlalu terpakai secara full, tapi ilmu UKM itulah yang memang kita nanti di dunia kerja itu benar-benar terpakai. Dari manajemen tim, seperti itu lebih kepake. Dan itu ilmu-ilmu yang ada di organisasi itu lebih real, maksudnya langsung turun. Jadi langsung ya bilang nanti kita di dunia kerja udah nggak terlalu kaku lagi lah sebenarnya. Jadi penting banget ya, Kak, ikut UKM yang ada di kampus itu. Sangat penting, apalagi kita memang anak IT kan, latar belakang kita kan IT. Jadi kalau memang kita mau serius di dunia IT ya kita harus benar-benar mengikuti perkembangan, jangan cuma ya di kampus belajar pulang kupu-kupu itu sia-sia kita. Nah, Kak, setelah lulus dari STIMIK Pringsewu pernah bekerja di mana aja sih, Kak, kalau boleh tahu? Kalau untuk sebelum saya lulus malah mungkin saya sudah mulai kerja. Saya ngajar PKL dulu dekat Polsek namanya Data. Saya juga sempat ngajar PKL di Global Komputer mungkin 2 minggu lah. Dan itu saya ketemu skripsi, jadi saya stop. Jadi setelah saya skripsi saya udah nggak kerja sampai akhir saya wisuda. Setelah wisuda baru saya daftar PNS itu. Jadi setelah lulus saya malah belum kerja. Jadi ya itu sekitar 3 bulan 4 bulan saya nunggu PNS itu langsung masuk. Terus kesibukan kakak sekarang itu apa? Ya untuk sekarang ya sehari-hari ya karena saya terikat dengan pemerintah ya saya kerja dari Senin sampai Jumat. Tambah mungkin ada pekerjaan freelance yang berkaitan dengan IT, dan itu buat penghasilan tambahan lah, dan itu di luar jam kerja. Nah, ini pertanyaannya sangat penting, Kak. Bagaimana cara kakak supaya pekerjaan yang kita lakukan itu mendapatkan sebuah prestasi, Kak? Yang pertama, karena saya seorang yang suka membuat aplikasi, bisa dibilang programmer lah seperti itu. Tips saya untuk teman-teman atau adik-adik tingkat, yang pertama, kalau memang kita mau belajar IT itu ya kita tahu dulu apa itu IT, apa itu programmer gitu ya. Sama aja kita mendekati pasangan, kita harus tahu dulu tingginya berapa, RAM-nya seperti apa kan seperti itu. Jadi pas kita mau masuk IT kita harus tahu dulu IT itu jalannya kemana gitu. Jadi kita pas masuk ke IT kita nggak seperti hilang arah. Jadi kita tahu tujuan kita apa.
Lalu yang kedua, kita harus pilih dulu, karena saya programmer ya. Jadi kalau bahasa programmer itu kita harus memilih bahasa apa yang kita gunakan. Jadi apa sih yang mau kita lakukan nantinya gitu loh, buat jangka panjangnya. Misalnya di IT ya saya mempelajari bahasa programan gitu. Lalu yang ketiga, jangan malu kita itu mengikuti UKM, terus apa namanya belajar di luar, belajar dengan orang lain gitu. Kita jangan malu bertanya. Itu paling ini banget sih, paling apa namanya? Paling penting. Kita nggak boleh sama sekali kita malu dengan orang lain, tanya itu nggak boleh. Kita harus benar-benar yakin bahwa kita bisa, makanya kita tanya gitu. Nah, terus kenapa kakak bisa tertarik di pemrograman itu sendiri seperti apa? Oh, kalau itu sejarahnya sepanjang sih, dari umur 12 tahun saya udah main komputer, udah main warnet. Dari SMP kelas 1 saya udah tahu komputer, dari situ saya udah tertarik, oh komputer tuh seperti ini. Dan itu saya dari SMP pun udah bisa menghasilkan uang dari situ. Saya main game, saya bisa dapat uang dari seperti itu. Maka saya pikir, oh memang ini jalan saya di bagian IT seperti itu. Ditambah lagi memang basic keluarga saya rata-rata di bagian IT, jadi motivasi saya sendiri lah, karena kakak saya, keluarga saya ada di bidang itu seperti itu. Nah kakak kan suka di bidang IT kan dari SMP ya kak? Dari SMP. Nah apakah itu bagian dari cita-cita kakak sendiri atau seperti apa? Kalau untuk cita-cita sebenarnya saya pinginnya sebagai pebisnis, maksudnya saya ingin menjadi wirausaha. Cuma itu memang saya suka sebagai, karena saya penggiat, maksudnya penggiat itu saya suka dengan teknologi gitu. Dan syukur-syukur dari hobi menjadi ada income lah seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ya sudah dikit-dikit sudah mulai terlaksana itu. Sudah mulai tercapai lah hobi yang menjadi uang, hobi menjadi uang. Nah terus apakah kepikiran gitu ingin mewujudkan cita-cita kakak pas waktu kecil gitu? Oh pasti, dari sana saya sudah mulai merintis walaupun di bidang lain, karena sekarang zamannya online kan. Jadi saya merintis karir ke bagian lain juga, saya jualan online, saya jualan apapun. Saya dari SMK saya sudah jualan. Jadi waktu SMK itu saya memang udah jualan kartu, jualan HP, servis HP dan lain-lain. Jadi memang benar-benar saya dari SMP, SMK sampai kuliah itu ya ada yang dikerjakan, dan itu tidak jauh dengan IT seperti itu. Jadi jalurnya memang ikut, makanya saya kuliah di STIMIK Indonesia. Karena saya yakin, waktu saya pikir seperti ini. Banyak orang lain berpikir kampus itu adalah hal terpenting buat kita cari kerja, dan salah banget. Untuk di era 4.0 seperti ini, itu bukan masalah kampusnya, tapi kita dan lingkungan kita. Tergantung diri kita Ya, sendiri ya. betul. Jadi benar-benar, maaf ngomong misalnya PTN nih, katanya lulus dari PTN A pasti enggak juga, enggak seperti itu. Jadi hukum 4.0 itu sudah bukan seperti itu lagi. Jadi apa yang kamu bisa, bukan kamu dari mana. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa STIMIK, kita nggak boleh namanya nggak boleh rendah hati lah. Misalnya saya mau kerja apa nantinya, saya mau kemana gimana. Banyak contoh angkatan saya 2012 yang sukses, dan itu sukses itu masing-masing, anak sukses itu masing-masing. Ada di bagian IT, di bidang online, ada sebagai programmer, ada sebagai PNS, ada sebagai pengusaha seperti itu. Jadi kampus itu hanya sebagai rumah. Dan itu masalah kita nantinya mau sukses atau enggak tergantung masing-masing. Kampus itu hanya rumah aja. Nah kakak kan tadi bilang kan sekarang juga jualan online. Nah sekarang itu jualan apa maksudnya? Kalau untuk jualan online ya biasalah, karena sekarang di zaman e-commerce, kita menggunakan e-commerce sebagai alat untuk kita jualannya itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya kak? Ya benar. Jualan online itu bisa dibilang paling mudah kita berjualan, gitu. Karena kita nggak butuh modal banyak, kita hanya butuh HP, butuh jaringan, butuh ya skill sebagai pemasaran, kita bisa jualan online. Dan juga kita juga perlu niat ya kak? Ya betul, niat. Karena kalau kita memang dari awal ingin sukses, kita yakin nanti bakal sukses. Nah terus harapan kakak untuk mahasiswa STIMIK dan untuk STIMIK sendiri itu seperti apa kak? Untuk harapan saya untuk STIMIK ya semoga nantinya kedepannya lebih baik lagi, tenaga pendidiknya, dosen-dosennya nambah apa sih ya bahasanya, lebih aktif lah, maksudnya aktif mengajar mahasiswa itu dengan sungguh-sungguh. Maksudnya dosen itu
bisa dengan mahasiswa itu bisa klek gitu loh. Maksudnya satu pemikiran, karena itu penting banget. Jadi jangan sampai namanya dosen dan mahasiswa itu ada saling beda pendapat. Pendapat itu wajar lah ya, maksudnya sampai namanya kita karena pengalaman itu sebagai pengalaman juga gini. Saya di kampus ini dulu awal-awal masuk ya sempat agak ya sama dosen agak itulah ya, karena beda pendapat wajar. Tapi balik lagi ya itu jadi motivasi saya. Maksudnya motivasinya gini, oh oke, saya akan buktikan bahwa saya bisa gitu, seperti itu. Kalau saya di sini saya bisa gitu. Nah, umur kakak kan sekarang 22 mau ke 23, jadi kan masih muda banget ya kak. Terus kakak juga sekarang menjadi PNS. Alhamdulillah. Ya, jadi kakak ini panutan banget nih pemirsa. Nah kak, boleh minta motivasinya dong kak buat kita-kita nih yang masih kuliah dan buat semangat kuliah itu seperti apa kak? Oke, untuk tips atau ini dari saya ya, yang pertama kuliah itu harus serius, karena balik lagi kita punya orang tua, kita punya orang yang mau kita banggakan, itu nomor satu menurut saya. Kemudian yang kedua, karena kita anak IT, ya kita jangan, maksudnya kita harus dekat dengan IT. Maksudnya kita punya laptop, kita buat belajar, buat sharing, buat apa namanya, buat belajar lah intinya. Jangan cuma di kampus pulang tutup laptop tidur. Wah, itu nggak bakal nggak ketemu jalannya kalau seperti itu. Lalu yang ketiga, motivasinya ya kita memang harus mengikuti UKM. Apapun, di sini ada robotik ya, ada robotik, lalu ada apa ini ICT, Sistem Indonesia, ada mungkin UKM lain yang berkaitan dengan IT mungkin lebih banyak lagi. Nah itu kita harus ngikut tuh. Kenapa? Karena dari situ kita bakal tahu bakat kita itu apa. Dari situlah kita bakal tahu, oh bakat saya itu ini, bakat saya itu, bakat saya itu. Dari situ kita bisa matengin lagi. Gitu. Lalu yang keempat, ya kita harus tetap konsisten apa yang udah kita pilih. Kita kuliah di STIMIK, kita kuliah di IT, ya kita memang harus benar-benar jalan kita di situ, jangan setengah-setengah gitu. Jadi harus totalitas, perang itu totalitas, jangan maju enggak, mundur enggak, itu susah. Jadi udah A ya A, B ya B, kita pilih kita di IT, ya kita harus jalan atau beriringan dengan IT. Jadi kita jangan melenceng seperti itu. Kalau kita mau benar-benar mau sukses di bagian IT, di jurusan IT khususnya. Jadi kita juga harus bertanggung jawab terhadap apapun yang sudah kita pilih. Ya betul. Kita harus benar-benar konsisten. Jadi kita pilih ya A, ya udah kita jalani A. Kita nggak boleh plain plan, udah sebenarnya nggak bisa lagi seperti itu. Oke, terima kasih sudah mau hadir di acara kita pada hari ini. Demikian pemirsa obrolan saya pada hari ini bersama Kak Yevlando Aljaya AMD.com. Saya Nur Malasari dari ICT STIMIK Pringsewu. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Campus, let's join us.